Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di hari pernikahan ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema saling menghormati di dalam kasih Kristus. Bacaan Alkitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teristimewa kedua mempelai dan seluruh rumpun keluarga yang berbahagia. Di hari yang berbahagia ini, ada satu pertanyaan yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Apa yang membuat sebuah pernikahan bertahan bukan hanya bertahun-tahun, tetapi tetap penuh sukacita dan kehangatan sampai akhir hayat? Ada banyak orang akan menjawab bahwa rahasianya adalah cinta. Sebagian yang lain mungkin mengatakan komunikasi, kesetiaan, atau pengorbanan. Semua jawaban itu benar, namun mengapa ada pasangan yang saling mencintai tetapi akhirnya saling melukai? Mengapa ada pasangan yang setia tetapi hidup tanpa kehangatan? Mengapa ada pasangan yang memiliki segala sesuatu tetapi kehilangan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita kepada sebuah prinsip penting yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Di dalam bagian ini, saudara, Paulus tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi juga tentang penghormatan. Ia menunjukkan bahwa pernikahan yang sehat dibangun di atas dua pilar yang tidak dapat dipisahkan, yakni kasih dan hormat. Kasih tanpa hormat dapat berubah menjadi penguasaan, sebaliknya hormat tanpa kasih dapat berubah menjadi kewajiban yang kering. Namun ketika kasih dan hormat bertemu di dalam Kristus, lahirlah sebuah pernikahan yang memuliakan Tuhan. Pada hari ini melalui firman Tuhan ini kita akan melihat bagaimana suami dan istri dipanggil untuk saling menghormati di dalam kasih Kristus. Untuk memahami tema dan pembacaan ini, maka ada 4 pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya. Pertanyaan pertama, mengapa Tuhan menempatkan penghormatan sebagai dasar dalam relasi pernikahan? Saudara, ketika membaca Efesus pasal 5 ini, ada banyak orang langsung memperhatikan ayat tentang istri yang tunduk kepada suami. Namun, seringkali mereka melewatkan ayat sebelumnya, yaitu Efesus pasal 5 ayat 21 yang berkata, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Menarik bukan? Sebelum berbicara tentang peran suami dan istri, Paulus terlebih dahulu berbicara tentang kerendahan hati dan penghormatan yang timbal balik. Mengapa demikian? Karena pernikahan bukanlah tentang siapa yang lebih besar atau yang lebih penting. Pernikahan adalah tentang dua pribadi yang belajar menghargai satu sama yang lain sebagai ciptaan Allah yang berharga. Coba bayangkan sebuah jembatan yang menghubungkan dua tepi sungai. Jembatan itu berdiri kuat karena setiap bagiannya menopang bagian yang lain. Jika salah satu bagian rusak, seluruh jembatan akan terganggu. Demikian pula saudara dalam pernikahan. Hubungan suami dan istri tidak dibangun oleh dominasi salah satu pihak, melainkan oleh sikap saling menghormati.
Ketika suami menghormati istrinya, dia sedang menghargai karya Allah dalam hidup pasangannya. Ketika istri menghormati suaminya, dia sedang mengakui tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada suaminya. Penghormatan bukanlah tanda kelemahan. Justru penghormatan adalah tanda kedewasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana suami menunjukkan penghormatan melalui kasih. Dalam Efesus pasal 5 ayat 25, Paulus berkata begini, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Disinilah letak keunikan ajaran Kristen tentang pernikahan. Paulus tidak berkata kepada suami, "Pimpinlah istrimu dengan kekuasaan." Sebaliknya, dia berkata, "Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat." Pertanyaannya, seperti apakah kasih Kristus itu? Kasih Kristus adalah kasih yang melayani. Kasih Kristus adalah kasih yang berkorban. Kasih Kristus adalah kasih yang mengutamakan keselamatan dan pertumbuhan orang yang dikasihi. Dengan kata lain, kepemimpinan suami menurut Alkitab bukanlah kepemimpinan yang menuntut untuk dilayani, melainkan kepemimpinan yang siap melayani. Ada sebuah ilustrasi sederhana. Seorang suami dan istri sedang melakukan perjalanan jauh dengan mobil. Dalam perjalanan, ban mobil mereka bocor. Ketika hujan mulai turun, sang suami segera keluar mengganti ban, sementara istri tetap berada di dalam mobil. Apakah suami itu lebih tinggi derajatnya? Tidak, saudara. Apakah istrinya kurang berharga? Tentu saja tidak. Yang terjadi adalah sang suami menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi dan melayani. Demikianlah saudara gambaran kasih Kristus. Kasih yang rela berkorban demi kebaikan orang lain. Saudara, pada hari pernikahan ini, Tuhan memanggil mempelai pria untuk mengasihi bukan hanya ketika keadaan mudah, tetapi juga ketika menghadapi kesulitan. Bukan hanya ketika pasangan menyenangkan hati, tetapi juga ketika harus bersabar, mengampuni, dan mendukung. Kasih seperti inilah yang menjadi bentuk penghormatan tertinggi seorang suami kepada istrinya. Bapak Ibu Saudara, kedua mempelai yang berbahagia. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana istri menunjukkan penghormatan dalam kasih? Dalam ayat yang ke-33, Paulus berkata begini, "Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya." Saudara, mengapa Paulus secara khusus menekankan penghormatan? Karena penghormatan memberikan kekuatan bagi hubungan pernikahan. Setiap manusia memiliki kerinduan untuk dihargai. Seorang suami yang dihormati akan lebih terdorong untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Sebaliknya, ketika penghormatan hilang, hubungan menjadi rapuh. Namun, penghormatan yang dimaksud Paulus bukanlah sikap takut atau terpaksa. Penghormatan harus lahir dari kasih kepada Kristus. Cobalah saudara bayangkan seorang pelatih yang membimbing seorang atlet muda. Atlet itu berkembang bukan karena terus-menerus dikritik, tetapi karena didukung, dipercaya, dan dihargai.
Demikian pula dalam pernikahan, saudara. Ketika seorang istri memberikan penghargaan atas usaha suaminya, mendukungnya dalam doa, dan berbicara dengan penuh hormat, ia sedang membangun kekuatan dalam rumah tangganya. Penghormatan tidak berarti menganggap pasangan sempurna, tidak. Sebab tidak ada suami yang sempurna dan tidak ada istri yang sempurna. Ingat, penghormatan berarti memilih untuk melihat anugerah Tuhan yang sedang bekerja dalam diri pasangan kita. Bapak Ibu Saudara, teristimewa kedua mempelai yang berbahagia. Pertanyaan yang keempat, yang terakhir, yang harus kita cari tahu jawabannya adalah, apa rahasia agar kasih dan hormat tetap terpelihara? Inilah pertanyaan yang paling penting. Bagaimana kasih dan hormat dapat bertahan selama puluhan tahun? Jawabannya ada pada Kristus. Seluruh bagian Efesus 5 ini sebenarnya tidak berpusat pada suami atau istri saja, melainkan pada hubungan Kristus dengan jemaatnya. Perhatikan, Paulus berulang kali mengarahkan perhatian kita kepada Kristus. Mengapa? Karena manusia memiliki keterbatasan. Ada saat ketika pasangan kita mengecewakan. Akan ada saat ketika kesalahpahaman terjadi. Ada saat ketika kelelahan dan tekanan kehidupan datang dalam kehidupan pernikahan kita. Jika kasih hanya bergantung pada perasaan, maka kasih akan mudah pudar. Jika penghormatan hanya bergantung pada keadaan, maka penghormatan akan mudah hilang. Namun, ketika suami dan istri sama-sama memandang kepada Kristus, mereka akan menemukan sumber kasih yang tidak habis-habisnya. Ada sebuah ilustrasi yang indah. Dua orang sedang mendaki gunung. Semakin mereka berjalan mendekati puncak yang sama, semakin dekat pula jarak mereka satu sama yang lain. Demikian pula saudara dalam pernikahan. Semakin dekat suami kepada Kristus dan semakin dekat istri kepada Kristus, semakin dekat pula mereka satu sama yang lain. Kristus menjadi pusat yang mempersatukan keduanya. Bapak Ibu Saudara, teristimewa kedua mempelai yang berbahagia. Di awal khotbah kita bertanya, apa yang membuat sebuah pernikahan bertahan dan tetap penuh sukacita? Maka Efesus 5 ayat 22-33 ini telah memberikan jawabannya, bahwa pernikahan yang diberkati bukanlah pernikahan yang bebas dari masalah, melainkan pernikahan yang dipenuhi kasih dan penghormatan di dalam Kristus. Suami dipanggil untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri dipanggil untuk menghormati suaminya sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Dan keduanya dipanggil untuk hidup dalam sikap saling merendahkan diri dan saling menghargai. Karena itu, pada hari yang berbahagia ini, kepada kedua mempelai, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan terakhir. Ketika perjalanan hidup menjadi panjang, ketika usia bertambah, ketika tantangan datang silih berganti, apa yang akan menjaga pernikahan ini tetap kuat? Jawabannya bukan semata-mata cinta manusia, melainkan kasih Kristus yang menjadi dasar kehidupan bersama. Kiranya rumah tangga yang dibangun hari ini menjadi rumah tangga yang dipenuhi kasih yang berkorban.
penghormatan yang tulus, dan kehadiran Kristus yang memimpin setiap langkah kehidupan Anda berdua. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.